Lalu apa saja efek dari kenaikan harga BBM ini bagi harga-harga bahan pokok dan juga kebutuhan masyarakat? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar perbijakan Kurtubi. Selamat petang Pak Kurtubi. Selamat petang. Ya Pak Kurtubi, kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari kenaikan harga BBM ini apa saja? Ya, semua orang sudah tahu dampaknya ya kalau harga barang yang bernama BBM, ya bahan bakar ini energi, naik, pasti semua barang-barang akan ikut naik. Karena katakanlah solar naik. Solar itu dipakai oleh truk pengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan masyarakat, yang dijual di pasar itu, dari sentra produsen sampai ke pasar-pasar, itu umumnya menggunakan truk-truk. Truk-truk itu umumnya pakai solar. Nah, solar naik. Ini masa bodoh, berapa kenaikannya? Pokoknya naik, pasti ongkos angkut barang-barang yang dibutuhkan rakyat untuk sampai ke pasar, itu pasti naik. Nah, demikian juga pertalite. Itu bensin yang dipakai oleh begitu banyak warga negara kita, masyarakat kita yang mencari nafkah dengan menggunakan kendaraan yang membutuhkan pertalite. Mulai dari ojek. Ojek itu ada di seluruh Indonesia sampai di kampung-kampung, tidak hanya di kota-kota besar ojek itu. Ya, semua itu pakainya pertalite. Ya. Nah, itu berdampak langsung kepada mereka. Ya. Nah, energi sekali lagi sama dengan pangan ini pemicu utama dari kenaikan inflasi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, sama negara-negara industri maju sama. Ya, yang saya sayangkan ya dengan manajemen pemerintah yang kemarin kita saksikan, ada subsidi, artinya sebelum kenaikan itu ada subsidi BBM, subsidi LPG, subsidi energi gitu ya. Itu menghasilkan, kita ketahui, tingkat inflasi yang sangat rendah. Ada pertumbuhan ekonomi, itu fakta. Nah, sekarang ujuk-ujuk yang sudah berhasil seperti itu, pada posisi rakyat sudah menerima apa yang diambil kebijakan oleh pemerintah dengan subsidi, semua rakyat itu mengetahui harga barang-barang relatif terjangkau, ruang gerak ekonomi rakyat berjalan, ada pertumbuhan ekonomi. Nah, tadinya maksud saya jangan dulu dinaikin lah, tunggu beberapa saat dulu, sampai pertumbuhan ekonomi yang disebabkan inflasi yang sangat rendah ini lebih signifikan hasilnya gitu loh. Nah, memang kita paham, itu mengakibatkan subsidi dan kompensasi daripada BBM bersubsidi ini sampai 500-an triliun, bahkan sampai akhir tahun jadi 700-an triliun. Saya sudah sarankan itu bisa diselesaikan, bisa dibantu dengan kebijakan lain yang tidak memberatkan rakyat. Tapi oke lah, ini sudah diambil oleh pemerintah. Jadi, halo? Ya, Pak Kurtubi, kita berbicara mengenai efek-efek negatif tadi ya dari kenaikan harga BBM. Lalu ada tidak efek positif dari kenaikan harga BBM ini? Efek positif, pemerintah memperoleh uang tambahan dari kenaikan harga pertalite sama solar ini, itu pasti pemerintah meningkat penerimaannya, itu yang pasti ya. Tapi relatif kecil ya dibanding dengan dampak kenaikan barang-barang yang harus dibeli oleh rakyat, yang bisa mengakibatkan penurunan daya beli, penurunan pertumbuhan ekonomi, dan yang sebenarnya hal-hal seperti ini sudah hafal pemerintah dampaknya itu, sudah hafal banget. Dan mereka juga sudah mempersiapkan kebijakan untuk menolong rakyat yang terdampak ini, lalu mengeluarkan kebijakan
mereka dibantu dengan uang cash, bansos, BLT. Nah, banyak pihak mengatakan meragukan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin ya distribusi bansos BLT untuk menolong rakyat ekonomi lemah, katakan begitu, karena kenaikan harga BBM ini akan sampai 100%, akan tepat sasaran 100%, tidak ada yang bisa menjamin. Ini uang cash diberikan kepada rakyat miskin, di mana daftar rakyat miskin itu datanya masih belum sempurna. Pengalaman-pengalaman sebelumnya juga sama. Yang dapat itu kebanyakan keluarga dari pihak yang membagikan. Mulai dari RT, kepala kampung, kepala desa, mungkin sampai ke tingkat yang tinggi, ada juga interest membagikan ini prioritas kepada teman satu partai ya, teman tetangga lah, misalnya seperti itu. Nggak ada yang bisa menjamin 100% itu. Ya, itu dampak negatif, dampak positifnya relatif kecil. Karena penghematan dari kenaikan ini tidak begitu besar lah, katakan begitu. Yang tidak bisa menutup yang 500 triliun itu, padahal cara untuk menutup beban subsidi BBM, LPG, energi di APBN ini ada cara yang sangat konstitusional tanpa harus menaikkan harga BBM dulu gitu. Saya menyarankan agar tata kelola sumber daya energi batu bara dan migas ini ya disesuaikan dengan pasal 33 UUD 45, ya dari situ pemerintah bisa menaikkan penerimaan dari penambangan sektor energi batu bara gitu loh. Pak Qurtubi, ini kan alasan salah satunya adalah disampaikan bahwa tidak tepat sasaran, banyak yang menggunakan BBM subsidi padahal kalangan mampu. Nah, tapi ini dampaknya, efeknya ke depannya akan dirasakan semua kalangan termasuk masyarakat yang tidak mampu, di mana harga bahan pokok juga akan naik begitu, Pak? Iya, akan naik. Jadi yang kalau harga bahan kebutuhan pokok atau kebutuhan secara umum naik, ya orang yang tadinya hampir miskin bisa menjadi jatuh miskin. Yang sudah miskin tambah miskin, kira-kira seperti itu ya. Nah itu sayang sekali, padahal pada saat momen pertumbuhan ekonomi sedang naik itu loh. Kok di-cut sendiri sama pemerintah ini, gimana sih logikanya? Saya juga tidak mengerti. Kok kayak buru-buru banget begitu. Padahal let me tell you, migas itu yang masalahnya di produksi, bukan di subsidi. Produksi migas itu turun 20 tahun non-stop dibiarin sama pemerintah. Itu dulu PR yang dikerjakan mestinya. Sehingga produksi bisa tinggi. Produksi tinggi, harga minyak dunia tinggi, akan ada penerimaan migas. Penerimaan APBN dari migas yang tinggi. Itu loh. Baik. Sehingga tidak perlu ribut soal APBN yang luar biasa parah bebannya karena sampai 500-700 triliun subsidi ini. Kalau migas itu produksinya benar sesuai sebelum undang-undang migas namanya, yang merusak industri migas itu namanya undang-undang migas. Sebelum undang-undang migas, kalau kita bisa pertahankan itu, kalau tidak ada undang-undang migas, itu produksi kita bisa 1,5 juta barrel per hari. Oke, baik. Terima kasih Pak Qurtubi, pakar perbijakan sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore.